Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liwafa, NPM 18141511027. Kembali lagi bersama saya di channel saya Liwafa TV. Di sini saya akan menjelaskan apa itu forest health monitoring atau monitoring kesehatan hutan. Forest health monitoring atau monitoring kesehatan hutan adalah suatu metode atau teknik bagaimana cara kita untuk menganalisis kondisi tegakan suatu hutan. Dalam FHM atau forest health monitoring, di sini kita akan belajar bagaimana cara kita menganalisis kondisi tegakan hutan tersebut. Kondisi tegakan hutan yang telah dianalisis bisa dijadikan indikator atau acuan kita bagaimana cara mengelola kawasan hutan tersebut. Dalam FHM atau forest health monitoring ada 4 indikator utama yang menjadi penilaiannya. Pertama adalah indikator biodiversitas, yaitu indikator jumlah jenis pohon di kawasan hutan tersebut. Berapa sih jumlah jenis pohonnya? Contoh seumpamanya di kawasan hutan tersebut ada 3 jenis jati, ada 3 batang mahoni, ada 2 batang mangga. Nah, itulah disebut dengan biodiversitas. Yang kedua yaitu indikator vitalitas. Nah, indikator vitalitas ini dibagi menjadi 2, yaitu kerusakan pohon dan kondisi tajuk. Nah, indikator vitalitas adalah lebih diutamakan bagaimana cara kita menilai atau menganalisis kondisi pohon di ekosistem tersebut. Contoh kerusakan hutan, cara dinilai apakah di pohon tersebut ada hama atau penyakit, sehat atau tidak, seperti itu. Letaknya di mana, lalu intensitas kerusakannya seperti apa. Lalu selanjutnya itu kondisi tajuk. Nah, kondisi tajuk ini kita menilai apa sih kondisi tajuknya tuh seperti apa. Apakah rusak, apakah berapa intensitasnya, berapa besarnya, ukurannya berapa, lalu menembus sinar mataharinya tuh berapa, bisa menahan sinar matahari itu berapa, seperti itu. Selanjutnya yaitu indikator yang ketiga. Indikator yang ketiga itu indikator produktivitas. Indikator produktivitas itu bagaimana sih caranya kita menilai produksi pohon tersebut, khususnya kayu. Biasanya indikator produktivitas ini ada 2 kriteria, yaitu kriteria LBDS, luas bidang dasar, ataupun volume pohon biasanya. Yang terakhir yaitu indikator kualitas tapak. Indikator kualitas tapak itu bagaimana cara kita menganalisis bagaimana sih kondisi tapak hutannya, atau lebih tapak itu lebih kalau dalam Indonesia ini istilah kehutanannya itu yaitu kondisi tanah atau lahannya seperti apa. Biasanya dalam kondisi kualitas tapak itu ada 2 indikator biasanya yang dinilai itu, yaitu KTK tanah sama pH tanah. Jarang sekali untuk kita menilai struktur tanah, tekstur tanah, warna tanah, ataupun mikroorganisme tanah gitu. Lebih banyak ke KTK tanah ataupun pH tanahnya atau kondisi kimia tanahnya. Seperti itu. Nah, di dalam pengambilan data di FHM itu kita menggunakan namanya cluster plot. Nah, cluster plot itu berbentuk ada 4 plot, plot 1 sebagai pusat. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa sih cluster plot itu, kita akan tampilkan di gambar berikut ini. Nah, tadi sudah kita gambar tentang cluster plot, sudah jelas ya gambarnya seperti tadi. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan satu indikator dalam forest health management, yaitu indikator produktivitas. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan indikator produktivitas itu LBDS dan volume batang kayu atau pohonnya. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan berikut, karena di dalam LBDS atau volume kayu itu kita pasti akan mencari diameter batang sama tinggi total batangnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu bagaimana cara mengukur diameter batang dan volume tinggi total batangnya. Kita lanjut ke video berikut. Kembali lagi bersama saya ya. Di sini saya akan
menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengukur diameter batang pohon. Nah, di sini saya sudah ada suatu pohon lah, ini belum bisa mengatakan fase pohon, belum dalam fase pohon ya. Ini masih sederhana, yaitu biji coba. Nah, di sini kita lihat untuk diameter batang itu kalau di Indonesia itu setinggi dada atau 1,3 meter. Nah, kita menggunakan setinggi dada atau sederhana apa itu perkiraan saja. Nah, sini anggap saja segini sama sini ya, karena ini ada dua batang dan di atas cabang kita mengukurnya itu dia dua cabang pertama dan dua itu diukur berapa kelilingnya, lalu ditotal ya. Setelah ditotal itu nanti kita total, lalu kita bagi dua atau sederhanakan. Nah, setelah kita bagi dua atau sederhanakan, baru kita mencari diameter batangnya. Anggap saja. Nah, kita ukur diameter pertama. Ya, ukur lingkar seperti ini. Nah, setelah itu, karena saya tidak ada pita meter, kita menggunakan setelah tarik rafia. Nah, setelah segini kita tandai. Setelah itu kita ukur dengan penggaris berapa? Jumlahnya adalah 18 cm untuk D1. Nah, setelah itu kita lanjut ke D2. Nah, setelah ini ketemu itu 15. Berarti nanti 18 tambah 15 lalu dibagi berapa? 18 tambah 15 itu berarti hasilnya 23 dibagi dengan 2, totalnya adalah 11,5. Nah, 11,5 dibagi dengan 3,4. Nah, di situ jumlah adalah diameternya. Untuk hasil berapa jumlah volumenya nanti saya tampilkan di gambar di bawah. Untuk rumus LPDS itu kita menggunakan 1/4 kali D kuadrat dengan Pi sama dengan 3,14. Biasanya kita pakai atau 22/7, tapi kita pakai 3,14 itu sama saja. Lalu dikalikan dengan D itu adalah diameter batang. Diameter batang kita kuadratkan. Berapa hasilnya? Dikalikan dengan Pi. Dikalikan dengan 0,25 kan 1/4 sama dengan 0,25 dikalikan dengan Pi itu 3,4 0,25 kali 3,14 dikali dengan di kuadrat tadi berapa. Nah, hasilnya ketemu LPDS nya. Nah, terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and comment and subscribe.